Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran Matematika kelas 8. Di video ini kita akan belajar materi bab 9 yaitu tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Dalam materi statistika ini ada beberapa istilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, data statistik, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, datum. Datum yaitu angka-angka yang terdapat pada data statistik, disebut juga dengan variabel data. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Misalnya, jumlah atau frekuensi anak yang berusia 12 tahun adalah 18. Di dalam statistika, ada beberapa cara untuk menyajikan data, seperti yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram batang, yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran, dan juga bisa dalam bentuk poligon atau grafik. Di video kali ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan data, dan juga kita akan belajar menghitung rata-rata dari suatu data. Langsung saja dari yang pertama, membaca dan menafsirkan data. Berikut ini disajikan tabel data tingkat pendidikan ayah siswa di sekolah unggul prestasi. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan yang pertama, banyaknya siswa di sekolah unggul prestasi. Yang kedua, banyaknya ayah yang memiliki pendidikan minimal SMA. Nah, untuk soal ini kita anggap semua anak memiliki ayah ya. Jadi, kalau dilihat pada tabel, di sini ada frekuensi atau jumlah ayah siswa yang lulusan SD ada 8, yang lulusan SMP ada 14, lulusan SMA ada 98, lulusan D3 ada 56, dan lulusan sarjana ada 23. Berarti untuk pertanyaan yang pertama, banyaknya siswa di sekolah unggul prestasi, tinggal kita jumlahkan aja frekuensinya. 8 ditambah 14 ditambah 98 ditambah 56 ditambah 23 sama dengan 199 anak. Nah, untuk yang B, banyaknya ayah yang memiliki pendidikan minimal SMA. Minimal SMA berarti SMA-nya ikut ya. SMA, D3, dan sarjana. Nah, kita tinggal jumlahkan aja. 98 ditambah 56 ditambah 23 sama dengan 177 ayah. Nah, kalau yang ditanyakan pendidikan lebih tinggi dari SMA, berarti SMA-nya tidak ikut. Berarti dimulai dari D3 dan juga sarjana. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian data yang berikutnya, di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file video, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Jika Reta ingin menambahkan file buku ajar baru berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Nah, caranya gimana? Kita harus memprediksi hasil analisis informasi pada diagramnya. Karena Reta mau menambahkan file baru, maka kita cek dulu kapasitas yang masih tersedia. Pada diagram lingkaran ini, bagian yang kosong ada 10% dari kapasitas keseluruhan. Berarti sisa kapasitas milik Reta adalah 10/100. Karena 10% itu 10/100 ya. Dikali kapasitas seluruhnya yaitu 4000 MB.
Jadi kapasitas yang tersedia adalah 400 MB. Padahal Reta ingin memasukkan file baru dengan kapasitas 750 MB. Berarti tidak cukup ya kapasitasnya. Jadi kesimpulannya, flash disk Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata atau min dalam suatu data. Rata-rata adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Sebagai contoh, tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut. Yang pertama, sesuai definisi, berarti rata-rata atau min sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Untuk data yang A, jumlah datanya yaitu 11 ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 13, ditambah 14, hasilnya 86. Sedangkan banyak datanya ada 7. Jadi rata-ratanya 86 dibagi 7, hasilnya 12,3. Seperti itu ya jawaban yang A. Nah, sekarang giliran kalian menghitung rata-rata data yang B. Bisa kan? Contoh lagi ya. Di sini disediakan data dalam bentuk diagram batang. Yang ditanyakan, berapakah rata-rata banyaknya pengunjung di klinik kesehatan gigi dari hari ke-1 sampai hari ke-7? Nah, pada diagram batangnya, hari ke-1 banyaknya pengunjung yaitu 12, hari ke-2 16, hari ke-3 0 pengunjung, hari ke-4 8, hari ke-5 31, hari ke-6 28, dan hari ke-7 17. Untuk menghitung jumlah datanya, berarti tinggal kita jumlahkan saja. 12 ditambah 16, ditambah 8, ditambah 31, ditambah 28, ditambah 17. Hasilnya 112. Sedangkan banyaknya data yaitu ada 7. Jadi, rata-rata banyaknya pengunjung di klinik kesehatan gigi adalah jumlah data per banyaknya data. 112 dibagi 7, hasilnya 16. Seperti itu ya. Nah, sekarang tugas kalian untuk mengerjakan 2 soal berikut. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.